Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memulai taklim kita, sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang mudah-mudahan dengan mujizat daripada suratul Fatihah Allah senantiasa memberkahi, merahmati, meridhoi kehidupan kita semuanya. Dengan kita diberikan panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala hal yang sekiranya kita tidak sanggup untuk menyikapi dan menghadapinya. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita soleh dan solihah, rezeki kita banyak berkah melimpah, semua usaha yang dijalankan oleh jemaah Nurul Ilmi diberikan kemajuan, diberikan keberkahan, bisa menghasilkan rezeki yang akan membawa kebahagiaan hidup dunia sampai yaumil akhirat. Kemudian kita doakan orang tua kita, baik ibu ataupun bapak, mertua, kakak, adik, anak, suami, istri, mantu, para pewakaf daripada Shalah Nurul Ilmi. Semoga mereka yang sudah mendahului kita semua, berkat doa kita Allah bahagiakan di alam barzahnya dengan diampunkan dosa dan kesalahannya, diluaskan, diterangkan kuburannya, Allah tetapkan kuburannya menjadi bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan pula orang tua kita yang masih ada, semoga Allah sehatkan, panjang umur, makin taat ibadah kepada Allah, dan apabila suatu saat mereka sampai pada batas ajalnya, semoga bisa menghadap Allah, termasuk kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang sakit daripada jemaah Nurul Ilmi, apapun itu bentuk penyakitnya, berat ataupun ringan, zahir maupun batin, semua keluarga kita yang diuji oleh Allah dengan bentuk penyakit saat sekarang ini, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan dengan kesehatan yang sempurna, tidak ada kurang suatu apapun. Hajat, niat, maksud, keinginan daripada kita semuanya tentunya dengan hajat dan niat yang baik, semoga dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini Al-Quran ya Pak.
Udah ada Bu? Surah Al-Balad ayat 8. Surah Al-Balad ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam ada mim sukun ketemu dengan nun, hukumnya izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi di bibir. Jadi jelas di bibir. Jangan ada dengung di saat membunyikannya. Contoh seperti ini. Alam nah, jangan. Namanya juga izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi di bibir jelasnya. Alam jadi cukup dengan M. Alam jangan alam nah, itu ada dengung, bukan izhar syafawi kalau membunyikannya dengung. Alam jim sukun hukumnya qol, arti qalqalah mantul. Huruf qalqalah ada 5, ba ju di to ko. Beli itu ya Bu ya. Ba jim dal to ko. Setiap 5 huruf hijaiyah ini disukunkan, baik sukun asli atau sukunnya baru-baru, maka wajib mantul. Hukumnya qalqalah. Dan qalqalah terbagi 3. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Bedanya apa antara 3 qalqalah ini? Bedanya dalam memantulkan. Kalau qalqalah sugro, mantulnya langsung naj. Jangan ditahan. Naj. Jangan, langsung naj. Yaitu apabila huruf qalqalahnya sukunnya udah asli. Udah dari nohnya, dari noh, udah dari sononya sudah sukun. Nah, mantulkannya itu langsung. Alam jangan alam jangan langsung. Itu sugro sedikit langsung mantulnya. Ada qalqalah kubro. Kalau qalqalah kubro itu huruf qalqalahnya di akhir bacaan. Seperti qul huwallahu ahad. Tahan dulu sebentar baru lepas mantul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tahan, lepas.
Jangan langsung dipantulkan. Nah itulah bedanya antara sugro dan kubro. Sugro mantulnya langsung, kalau kubro tahan dikit. Ahad, somad, gitu, ditahan. Lam yalid walam yulad. Nah itu kalau itu udah sukunnya asli. Sugro langsung. Yalid yulad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah tahan, lepas. Itu kubro. Ada lagi akbar. Qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu lebih besar. Dalam arti kata nahannya agak lamaan dikit. Ditahan dulu sebelum mantul. Apabila huruf qalqalahnya di akhir bacaan dan bertasydid. Kebayang? Huruf qalqalahnya di akhir bacaan dan bertasydid. Nah itu kalau tasydid itu ada double huruf. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah ditahan dulu. Kebayang nggak? Mana videonya nih? Masa nggak kebayang? Qalqalah. Qalqalah itu terbagi 3. Ini cara memantulkannya. Sugro, ada yang sedikit, sugro itu kecil. Ada kubro. Kubro itu apa? Besar. Satu lagi ada akbar. Akbar itu lebih besar. Nah, kategorinya kalau qalqalah artinya mantul. Jadi kalau ibu jajan makanan enak banget, makanannya qalqalah. Apa tuh qalqalah? Mantul banget. Ya kali-kali kan artinya qalqalah mantul. Ini makanannya qalqalah banget nih, gitu. Mantul banget, gitu. Mantap betul. Mantul. Jadi huruf qalqalahnya yang 5, ba, jim, dal, to, ko. Nah, ini membunyikannya apabila sukun, cara bunyinya itu terbagi 3. Jadi model dibagi begini itu cara membunyikan. Bukan dihafal. Qalqalah terbagi 3 bagian. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Anak TK juga bisa. Maksud dibagi begini itu cara membunyikan. Nah itu bagi emak-emak, sama bapak-bapak, bukan berarti taunya hanya dibagi. Maksud dibagi di sini itu cara memantulkannya. Cara memantulkannya. Maka cara memantulkan huruf yang 5 ini apabila sukun, ada mantulnya sugro kecil, alias mantulnya itu langsung, tidak ada ditahan seperti tadi naj, ab. Jadi nggak ada ditahan. Apabila kategorinya huruf qalqalahnya sudah mati secara asli dari sananya. Alam naj. Nah langsung tu sugro naj contohnya. Atau kalau belajar membunyikannya, alif depannya, nah begini. Tuh.
caranya. Jadi biar bisa pas. Nah, ini alif, di sini a. Ini sukun asli, ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun. Jadi kalau bunyi qalqalah sugro itu tidak ada menahan langsung mantunya. Jadi a, ab, ad, ak. Jangan ab, ad, jangan. Karena ini sudah sukunnya asli. Sugro ini kecil. Jadi kecil banget, tipis banget. Di saat nahan langsung mantul, langsung dipantulkannya. Ab, aj, ad, apa, ako. Bisa? Coba bunyikan qalqalah sugro. 1, 2, 3. Coba Bu Ibu. 1, 2, 3. Bapak-bapak 80, ibu 60. Kurang kompak Bu Ibu. Ab, aj, ad, apa. Sama-sama. 1, 2, 3. Mau a, mau ba, bab, baj, bad, bapak, bapak. Jadi mantul langsung. Nah, yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu besar. Kategorinya, patokannya, apabila itu huruf qalqalah ada di akhir bacaan. Seperti ahad. Nah, ahadun. Nah, ini di akhir bacaan. Maka cara membunyikannya yang dimaksud itu cara. Pembagian 3 ini cara membunyikan. Cara membunyikannya sebelum mantul itu ditahan. Jangan langsung mantul. Kalau tadi sugro langsung mantul, ab, aj, ad, apa. Nah, kalau qalqalah kubro karena hidup. Samakan dengan ini contohnya. Umpamanya bun, jun, dun, tun, kemudian kun. Nah, depannya a. Berarti di sini cara melatih kita untuk qalqalah. Nah, cara membunyikannya yang kedua tadi tidak ditahan. Nah, sekarang qalqalah kubro ini ditahan karena di akhir bacaan qalqalahnya dan hidup, tidak asli dari awalnya. Bunyinya ab, tahan dulu baru mantul. Ab, kemudian aj, ad, apa. Nah, itu ditahan baru ada mantul. Coba bunyikan 1, 2, 3. Ab, coba bapak-bapak 1, 2, 3. Bu Ibu 1, 2, 3. Udah? Biasanya yang kompak itu ibu-ibu, seragam ibu-ibu. Malah yang kompak bapak-bapak, ibu-ibunya berantakan. Gitu. Nah, gak kelihatan emang Bu? Oh, kelihatan. Nah,
Tahan dikit. Ab, aj, ad, ab, ab. Tuh 2, 3. Tahan. Sama-sama. Tuh 2, 3. Ab, aj, ad, ab. Nah, ditempelkan ataupun diterapkan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Tahan dulu. Ini kubro. Ada lagi cara membacanya akbar, qol akbar, besar banget. Kategorinya apabila huruf qolqolahnya tersebut ada di akhir bacaan dan bertasydid. Bertasydid. Nah, tasydid ini ada menandakan ada dua huruf yang sama. Nah, maka membunyikannya ini tahannya lebih lama dibandingkan kubro sebelum mantul. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu barang 1 jam, tahan. Iya, tahan. Kan kita kalau nggak belajar membunyikan kokola sama aja. Coba kita nggak belajar tadi, bunyiin kokola, mau subro, mau kubro, mau akbar, yang penting kokola, yang penting mantul. Nggak ada tahu di mana sisi letak bedanya. Bedanya itu dalam memantulkan. Ada yang langsung dipantulkan, ada sebelum mantul tuh tahan dikit, ada sebelum mantul tahannya agak lamaan dikit. Jangan kelamaan. Jam dong. Ya, sejam. Wantab. Kelamaan itu, kelamaan. Tahan. Nah, itulah adanya pembagian kokola. Kan untuk apa kokola itu dibagi? Jadi untuk membedakan cara memantulkannya. Itu dulu kita ini baca kokola sama aja, yang penting mantul. Nah, itu bedanya belajar dengan tidak belajar. Nah, kalau kita coba samakan di sini, lagi, ini bertasydid, jinnya bertasydid, dalnya bertasydid, po bertasydid, qaf bertasydid. Berarti bunyinya tahan. Ab, aj, ab, baru mantul, tahan. Itu akbar. Kenapa harus ditahannya agak lama? Karena ini ada 2 huruf double. Kalau ini mah 1 huruf, kalau ini double huruf maka perlu ditahan. Watawasau bil haq. Tahan karena ada double huruf, baru dimantulkan. Ab, aj, ad, ab, ak. Kebayang? Coba. Qalqalah akbar bunyikan. Tuh 2, 3. Ab, ibu-ibu. Ya. Yang kompak saya siapin duit dah. Siapa? Tuh 2, 3. Tahan karena ada 2 huruf, baru mantul. Tuh 2, 3.
Cakep. Nah ini bedanya qalqalah antara sugro, kubro, akbar dari sisi memantulkannya. Baru kelihatan, oh ini perbedaannya qalqalah dibagi 3. Karena kalau hanya pembagian doang ngapalin nggak ada paham di mananya. Untuk apa pembagian qalqalah itu? Dari sisi memantulkan. Oke, Pak? Oke. Oh. Lanjut. Kita lihat. Kembali ke ayat 8. Alam naj'al lahu 'ainain. Tuh 2, 3. Alam naj'al lahu 'ainain. Kalau ai itu harpulin. Huruf iya berada setelah harokat fathah. Ain ke i, jangan ke e. Orang tua dulu mah ke e biasanya. Kalau ada iya mati sebelumnya itu patah suka ke e. Itu orang tua dulu. Contohnya aro, ae, tal, ae. Si ece kan sama. Jadinya ke bahasa Sunda bukan Arab. Kalau Arab tuh aya ae, ayana ai. Ke i itu harpulin namanya, lembut harpulin. Harpulin itu apabila ada waw sukun ataupun iya sukun setelah harokat fathah. Iya sampai bunyi ke i, ai. Kalau waw sampai bunyi u, hau, sau, kala, sau. Nah, dulu suka kemana tuh emak-emak ngajarin? Ke o. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Malah orang Sunda yang benar, yang pandai harpulin itu cau. Ya kan cau tuh, sampai ke u bunyinya. Itu harpulin. Tuh. Wailul likulli wailun. Alam taro kai papa kai, bukan kai tapi kai. Kai papa ala, kai papa, bukan kai. Nah, dulu suka dengar bacaannya ke e, itu harpulin tuh ke i, nggak ada bahasa Arab e. Kemudian waw ke u, nggak ada ke o. Seperti min hau, bukan min hau, min hau. Saufa, bukan saufa. Tuh. Di sini ai, nain. Nah, ai itu ai harpulin, kemudian nain ada lagi sama, tapi di akhir bacaan. Nah, kalau di akhir bacaan itu namanya mad arid, bukan. Kalau mad arid li sukun itu apabila ada mad tabi'i diikuti huruf yang hidup dimatikan, itu mad arid li sukun. Ini mah kan nggak ada mad tabi'i. Ada nggak mad tabi'i? Nggak ada, naik. Kalau mad tabi'i itu arid li sukun itu mad tabi'i diikuti huruf yang hidup.
Begini, lihat. Waduh. Tapi ini panjang ini. Ain. Nih. Ain. Sukun di sini. Nah ini harfulin tadi dan ini dibaca panjang. Ainain. Bisa sampai 6 harokat. Hukumnya mad. Ini namanya madlin. Madlin namanya. Mad panjang lin karena ada harfulin di akhir bacaan. Membunyikan panjangnya 2 sampai 6. Ainain. Boleh. Ainain. 4 harokat boleh. Ainain. 2 harokat boleh. Bukan mad alif li sukun. Kalau mad alif li sukun itu setiap mad tabi'i diikuti huruf yang hidup dimatikan. Contoh seperti Rabbil contoh tuh Alamina. Nah ini ada fi'il, ada mad tabi'i, kasroh ketemu i, diikuti huruf yang hidup dan dimati. Nah ini baru mad alif. Mad artinya panjang, alif itu baru ada huruf yang dimatikan, disukun. Nah ini nunnya dimatikan, asalnya hidup. Nah setiap mad tabi'i yang diikuti huruf yang hidup kemudian dimatikan, itulah mad alif li sukun. Tapi kalau ainain nggak ada mad tabi'i. Karena mad tabi'i itu fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, domah ketemu sukun, itu mad tabi'i. Ini bukan. Tapi sebelumnya ada harfulain tapi dimatikan, maka jatuhnya mad lain. Kalau harfulin lembut doang, nggak ada madnya. Ainain. Nah, yang ada panjang yang terakhir. Kalau ini nggak ada. Kalau dipanjangkan salah. Alam naj'al lahu ainain. Salah. Nggak enak karena salah. Tapi kalau yang akhir karena di akhir bacaan jadi ma. Kalau ini harfulin doang, ai kok sampai ke i bunyinya. Kalau yang akhir karena diwakofkan jadi ma, boleh dipanjangkan sampai 6. Ainain. Enak. Kalau nggak ada wakofnya Pak Ustaz, ainaini gitu. Kalau nggak ada wakof berarti jadi harfulin doang. Wasol berarti bacanya. Contoh ini diwasolkan di sini. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain. Jadi kalau wasol tidak ada mad lagi. Enggak boleh dipanjangkan. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan. Ada mad lin itu apabila harfulin kemudian huruf diikuti huruf yang hidup dimatikan di akhir bacaan baru jadi mad. Oke Bu? Oke lah kalau begitu. Jadi bukan mad arid li, tapi hukumnya mad lin. Panjangnya 2 sampai 6 sama seperti mad arid li su. Oh, bedanya begitu. Wa lisanan wa syafatain. Ya. Wa lisanan wa syafatain.
Nah, ada madlin lagi. Walisanan wa syafatain. Lisa patah ketemu alif mad dha. Kemudian ada tanwin fathah ketemu wau. Idgham bigun. Idgham artinya mas. Bigunah dengan dengung. Jadi pakai dengung 2 harokat. Walisanau. Nah, masuknya pakai dengung. Jangan masuk doa. Walisanau wasya. Salah. Kalau hanya masuk nggak ada dengungnya, namanya juga mad idgham bigunah, masuk dengan dengung. Walisanau wa syafatain. Sya, mahraj sya itu wastolisan ma'a hanakil a'la. Tengah lidah tempelkan ke langit-langit atas. Ini tengah lidah. Sya ada 3 huruf. Shin, jim, sama iya. Shin, jim, iya. 3 huruf. Kalau kita nempelin tengah lidah ke langit-langit. Sya, sya. Jadi lidahnya itu dilengkungkan, tempel ke langit. Nah, itu ada 3 huruf. Shin, jim, iya. Syashi, syubash. Mau patah, sya. Mau kasroh, shin. Mau domah, syu. Mau sukun, bah. Jadi yang diaturnya makhrajnya, tengah lidahnya. Sya. Syashi, syubash. Oh, sama. Syashi, syubash. Syu dipanjangkan. Shan, shani, shashna minal mushni mashishan shani shan. Masih hafal? Bisa tamrinatul makhrajnya? Rasakan sya itu tengah li, patah, kasroh, doma, sukun. Syashi, syubash. Yo, 1, 2, 3. Syashi, syubash. Lagi. Syashi, syubash. Panjang. Syushan, syani, syashna minal mushni mashishan shanisha. Mau diapa-apakan juga mahraj mah tetap keluarnya tengah lidah tempel ke langit atas. Itu namanya tamrinatul makhraj, melatih mahraj. Patah, kasroh, doma, sukun sama. Syafatain. Nah, fa itu mahraj fa bukan bibir dengan bibir. Di mana keluarnya mahraj fa? Bu, di mana keluar mahraj fa? Ujung gigi. Kumaha ya. Ini yang bisa dapat tiket umroh nih. Ya, ada perencanaan travel cara wisata yang biasa saya bimbing, ngeberangkatkan umroh di masa pandemi ini tuh tanggal 2 Maret. Nah, jadi perjalanannya hampir ya 2 mingguan lah lebih, hampir mencapai 20 hari. Soalnya lama karantina. Biayanya
Untuk umrohnya 24. Tapi karantinanya siapin aja sekitar 10 jutaan sama PCR. Semua umroh sekarang satu pintu berangkatnya. Dari Pondok Gede. Semuanya dari mana ke Pondok Gede dulu. Karantina dulu. PCR lolos berangkat. Nggak lolos balik lagi ke Jalan Tali. Padahal udah dilepas di Jalan Tali. Sampai Pondok Gede doang, nggak lolos. Tuh. Nanti berangkat sampai di Jeddah atau mendarat di Madinah karantina 3 malam 4 hari. Biaya sendiri. 2 kali PCR. Lolos monggo ke Masjid Nabawi. Nah, nanti pulang dari di Mekah 4 hari. Pulang ke Indonesia dikarantina lagi di hotel yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuknya hotel bintang 5 ya siapin aja barang 8 juta gitu kan seminggu. Kalau bintang 3 kan agak murahan. Paling tinggi bintang 7. Buyar. Kemarin rombongan travel mana? Jadi satu rombongan itu positif COVID, semuanya orang yang pulang umroh 80 orang. Positif semuanya. Enggak ada yang negatif itu. Heran semua tuh. Masya Allah. Permainan kali. Udah banyak permainan. Ya? Permainan kali permainan. Allahu a'lam bishawab. Banyak juga. Iya, sekarang udah mulai hanya peraturannya seperti itu, mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di Saudi ataupun di Indonesia. Yang mau berangkat udah rindu, bismillah. Boleh itu daftar di travel yang biasa bimbing cara wisata di Jati Baru di sini. Ya. Jadi sekitar 36-37an sama dengan ongkos haji reguler. Mungkin 40 ya. Dengan karantina biaya karantina. Mungkin 40 ya. Jangan dulu. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Wasyafatain. Jadi fa itu torpu sanaya ulia ma'a batni sapati supla. Torpu sanaya ulia, torpu itu ujung, sanaya itu gigi atas depan. Nah ini namanya bahasa Arabnya sanaya. Cakep tuh kasih nama anak Siti Sanaya. Gak tahu namanya gigi gede depan gua. Main bahasa Arab aja kasih nama anak. Keren Sanaya. Keren, TC, Sanaya gitu kan. Sanaya apa artinya tuh gigi depan nih. Baliung 2 ini. Nah, ujung torpu Sanaya ulia, ujung gigi depan 2, ujungnya ma'a batni sapati supla, ditempelkan ke dalam bibir yang bawah. Itu keluar satu huruf, fa. Fa. Kalau orang Sunda biasanya bibir dengan bibir. Pak. Pak. Bukan bibir dengan bibir, salah di saat baca Quran mah. Ujung gigi atas, Bu, Bapak nih, tempelkan ke dalam bibir yang bawah. Fa. Alam taro kai fa. Bukan kai papa. Kaifafa. Nah kalau belajar mahraj biar nempel, pakai di kehidupan sehari-hari. Ibu pulang ngaji, panggil ayah ganti Fafi. Fafi, Fafa. Fafi, pingin fifis gitu. Belajar mahraj, Pak, pingin fifis. Kata suaminya, ya udah Vivi saja tuh di pinggir piring. Jadi menempelkan mahraj, Pak. Jadi ujung gigi atas nempel ke dalam bibir yang bawah. Itu ya Pak. Coba dipraktekkan.
wa lisanan wa syafatain. Ya. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain wa mantunya langsung kok langsung wa hadainahun hunna najdain tuh 2 3 wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah hak kecilnya didapatkan hak tengah tenggorokan wastol halqi falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah au it'amun fi yaumin yatiman dha maqrabah yatiman au miskinan dha masrabah au miskinan dha masrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr hati-hati sob ro-nya itu ada jangan sampai hilang waqaf rumi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim.